Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras bertahun-tahun tapi tetap gagal mencapai impian kamu? Lalu tiba-tiba kamu nemuin jalan pintas yang bisa ngubah hidup kamu selamanya. Kalau mas-mas penulis novel satu ini berhasil menjadi terkenal, tapi bukan karena karyanya sendiri, melainkan jiplakan karya yang menyimpan banyak rahasia. Dan ketika masa lalunya datang menuntut, dia belajar bahwa harga sebuah kebohongan bisa jauh lebih tinggi dari harga kesuksesan. Ini adalah cerita perjalanan tentang ambisi, dosa, dan penyesalan yang gak bisa dihapus dalam film The Words. Pasutri muda yang baru nikah ini baru pindah ke kontrakan biar bisa tinggal bareng. Si suami namanya Rory Jensen, diperanin sama Bradley Cooper. Tapi kita panggil aja Mas Rory. Kalau si istri namanya Dora Jensen, diperanin sama Zoe Saldana. Tapi kita panggil aja Mbak Dora. Mas Rory tuh nggak punya kerjaan, dia cuma lagi memulai karyanya sebagai penulis buku. Tapi ya dia masih pemula banget, masih baru mulai jadi penulis. Mas Rory tuh didukung banget sama Mbak Dora buat terusin usahanya jadi penulis. Walaupun jadi penulis itu gajinya nggak gede, cuma pas-pasan aja. Tapi mereka selalu yakin karya buku pertama yang bakal jadi nanti bisa jadi sumber keuangan mereka. Just doing a final pass. And then I'm gonna head into an agent that Professor Waller recommended. And then we're gonna celebrate. Saking bener-bener gak punya kerjaan, Mas Rory masih suka ketemu ayahnya buat minta duit. Kayak sekarang nih, dia nemuin ayahnya buat minta duit karena ada tagihan kontrakan dan segala macemnya dah. Ayah Mas Rory awalnya nolak tuh karena muak selalu dipintain duit mulu sama Mas Rory yang udah gede dan jadi suami orang. Mereka sempat debat dulu tuh panjang lebar. Tapi ya namanya ayah ke anaknya sendiri, jadi mau gak mau si ayah ngasih duit juga tuh ke Mas Rory. Ayahnya bilang dia pengen Mas Rory punya pekerjaan yang stabil dan gak minta duit lagi. This is the last time. You gotta get a job, something steady, support yourself. Dan akhirnya mereka baikan lagi tuh. Mas Rory tuh sering banget nulis sampai tengah malam, tapi sebenarnya tulisan-tulisan dia belum ada yang bikin penerbit tertarik. Bahkan naskah Mas Rory cenderung diabaikan. Karena terus-menerus dapat penolakan, akhirnya Mas Rory coba kerja di perusahaan. Dia kerja di suatu penerbit buku terbesar di Amerika. Dia berharap banget kerja di situ jadi punya koneksi buat nerbitin tulisan-tulisannya. Suatu hari, Mas Rory dan Mbak Dora jalan-jalan ke toko barang antik. Pas lagi lihat-lihat, Mas Rory tertarik sama satu tas antik yang masih bagus. Karena diliatin terus, akhirnya Mbak Dora inisiatif buat beliin tas antik itu untuk Mas Rory. Ya udah, akhirnya mereka bawa pulang tuh tas antik. Suatu hari, pas lagi di tengah-tengah jam kerja, Mas Rory tiba-tiba dapat telepon dari penerbit lain yang tertarik sama naskahnya. Mas Rory seneng banget tuh karena baru kali itu dapat telepon dari penerbit. Pas ketemu sama orang penerbitnya, dia bilang naskah yang dibuat sama Mas Rory tuh bagus banget dan dia suka. Orang penerbitnya terkesan banget dah pokoknya. Tapi si orang penerbit bilang kalau dia nggak bisa bantu nerbitin naskah Mas Rory karena menurut dia susah jualan buku dari penulis yang masih pemula dan belum punya karya sebelumnya. Jadi dia cuma semangatin dan nyaranin Mas Rory buat kirim naskahnya ke penerbit lain. Mas Rory langsung ngeluh kalau dia udah coba nulis selama 3 tahun tapi belum ada hasilnya. I spent 3 years working on it. I'm just trying to be honest with you. I'm just telling you the reality of the situation. Akhirnya lagi-lagi Mas Rory cuma bisa meratapi nasib penolakannya. Untung dia masih ditemenin sama Mbak Dora tuh. Suatu hari Mas Rory lagi buka-buka tas antik yang dia beli waktu itu. Dia berencana mau pakai tas itu buat kerja. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ada sesuatu di dalam tas antik itu. Dan ternyata itu adalah tulisan naskah yang dia juga nggak tahu punya siapa. Dia lihat-lihat dah naskah itu. Dia baca dari halaman awal. Ternyata dia tertarik banget sama naskah itu. Sampai akhirnya dia selesai baca halaman terakhir naskah itu. Abis itu Mas Rory kepikiran terus-menerus sama naskah yang dia baca. Dia penasaran siapa yang nulis tuh naskah. Dia suka banget sama naskahnya. Apa masih ada orang yang nulis naskah itu? Bahkan Mas Rory sampai kebawa mimpi soal cerita di naskah yang bikin dia penasaran itu. Akhirnya suatu malam Mas Rory buka lagi naskah asing yang dia temuin itu. Dia ngide, gimana kalau dia tulis ulang naskah itu dengan jari-jarinya sendiri dan dijadiin karyanya. Dia nggak tahu kenapa kepikiran ide itu.
Tapi itu semua tetap dia lakuin aja dah. Mas Rory beneran nulis ulang sampai halaman terakhir naskah itu. Dia nggak ngubah apapun sama sekali. Sampai tiba-tiba suatu hari, Mbak Dora bilang dan ngaku kalau dia nggak sengaja baca tulisan Mas Rory di laptop itu dan dia kagum banget. Mbak Dora belum tahu kalau itu adalah hasil ngejiplak. Tapi yang pasti Mbak Dora tersentuh sama yang dia baca di laptop Mas Dori. They're so different from anything you've ever done before. It's as if you stopped hiding. They're fuller, they're truer, they're more honest. Mbak Dora sampai nitihin air mata karena dia yakin itu tulisan Mas Rory. Beberapa hari kemudian, Mas Rory coba ngajuin tulisan jiplakannya itu ke penerbit tempat dia bekerja. Dia minta manajernya buat baca naskahnya itu. Beberapa bulan kemudian, Mas Rory dipanggil sama manajernya. Si manajer bilang kalau dia habis baca naskah yang pernah dikirim sama Mas Rory. Dan gak pakai basa-basi lagi, si manajer bilang kalau dia bakal nerbitin tulisannya Mas Rory jadi buku dan ngenalin Mas Rory sebagai penulis muda baru berbakat. I would very much like to represent you and your work. Gak pakai lama-lama lagi, Mas Rory langsung tanda tangan kontrak sama manajernya buat nerbitin buku itu. Dan gak butuh waktu lama, buku pertamanya yang berjudul The Window Tears itu langsung laku di mana-mana. Mas Rory sering dipintain tanda tangan buat bukunya itu. Bahkan Mas Rory juga berhasil ngeraih penghargaan sebagai penulis novel terbaik pada masanya gara-gara tulisannya itu. Tapi masih belum ada yang tahu kalau itu adalah hasil jiplakan. Beberapa bulan setelah masa-masa sukses dan namanya makin terkenal, Mas Rory tiba-tiba diikutin sama kakek-kakek tua di tempat umum. Dia awalnya nggak sadar, tapi kakek-kakek itu ikut duduk di bangku taman deket dia. Si kakek awalnya biasa-biasa aja, cuma basa-basi doang ngajak Mas Rory ngobrol. Tiba-tiba si kakek itu nanya ke Mas Rory gimana rasanya jadi orang terkenal. Dan lama-kelamaan omongan yang keluar dari mulut si kakek itu kerasa kayak sarkas. Si kakek juga bilang kalau dia udah baca bukunya Mas Rory dan suka banget sama ceritanya. Akhirnya si kakek minta Mas Rory buat tanda tanganin bukunya itu. Pas lagi tanda tanganin bukunya, si kakek tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin Mas Rory curiga. If I was to tell you the story and you wrote it, well then maybe you could give me a little credit. Pas mau pergi pamitan, si kakek tiba-tiba jujur kalau dia adalah penulis naskah asli dari bukunya Mas Rory. Si kakek adalah pemilik tas antik itu. Dia yang nulis naskahnya. Mas Rory langsung syok dan tertegun. Sampai akhirnya dia duduk lagi di samping si kakek itu. Si kakek cerita kalau kisah yang dia tulis di naskah itu adalah berdasarkan kisah nyata tentang kehidupannya sendiri yang pengen banget jadi penulis. Itu sebabnya kenapa naskah dia bisa bagus banget, karena berdasarkan pengalaman pribadi kehidupan dia bersama keluarganya pas masih muda. Sampai akhirnya si kakek cerita kalau dia kehilangan naskah dan tas antiknya pada saat lagi perjalanan mau naik kereta. Bahkan dia sampai marah-marah sama istrinya saat itu karena tas antik yang berisi naskahnya gak bisa ditemuin. Dan si kakek bilang kalau dia shock pas tahu bertahun-tahun kemudian pas dirinya sekarang udah jadi kakek-kakek. Ada Mas Rory di berbagai media dengan buku perdananya berjudul The Window Tears. Judul itu adalah judul yang pernah si kakek tulis di naskahnya. Abis ceritain fakta itu ke Mas Rory, si kakek langsung mau pergi dari taman. Tapi sebelum pergi, si kakek bilang kalau dia sebenarnya nggak peduli Mas Rory jiplak karyanya. Dia cuma pengen cerita fakta yang sebenarnya aja. I just thought you should know the story behind these stories. Pulang dari taman itu, Mas Rory jadi kepikiran sama si kakek itu. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Pas sampai di rumah, Mas Rory jujur ke Mbak Dora kalau dia nggak nulis buku The Window Tears. Mas Rory jujur kalau dia ngejiplak tulisan orang lain. What do you... The book, I stole it. Awalnya Mbak Dora kayak masih nggak percaya gitu dan ngira Mas Rory cuma bercanda. Tapi pas dijelasin lagi sama Mas Rory, Mbak Dora baru mulai percaya dan gak nyangka sama apa yang dilakuin Mas Rory. Sampai akhirnya Mbak Dora marah sama Mas Rory karena dia udah bohong. I fucking believed you! Dan gara-gara itu Mbak Dora jadi marah sama Mas Rory. Mbak Dora ngerasa nyesek banget udah percaya sama Mas Rory selama itu.
Gak lama setelah itu, Mas Rory cerita semua kejadian sebenarnya sama manajer penerbit bukunya. Pas tahu soal itu, si manajer langsung shock dan kecewa berat. Si manajer juga langsung marah-marah ke Mas Rory. Gara-gara kebohongan besar itu, si manajer kepusingan dia harus berbuat apa atas fakta menohok itu. Pas abis dimarahin manajernya itu, Mbak Dora langsung peluk Mas Rory. Mbak Dora bilang kalau dia minta Mas Rory buat lupain semuanya aja. Can we just try to put this behind us? Akhirnya Mas Rory mutusin buat nyamperin si kakek penulis asli. Tapi si kakek udah cemberut gitu kelihatannya. Mas Rory bilang kalau dia pengen memperbaiki keadaannya dan kasih keadilan buat si kakek. Tapi si kakek bilang kalau dia nggak perlu apa-apa. Mas Rory kekeh mau tanggung jawab dan ngelakuin apapun buat si kakek. Tapi si kakek malah marah-marah dan bilang kalau dia udah nggak perlu dapat perhatian apa-apa dari Mas Rory. Sampai-sampai si kakek cuma perlu Mas Rory pergi dari kehidupannya. Walk away. Don't look back. Akhirnya mau nggak mau, Mas Rory nurutin permintaan si kakek buat hilang dari kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, Mas Rory kepikiran buat balikin naskah asli ke si kakek. Dia ngerasa itu punya si kakek sepenuhnya. Tapi ternyata si kakek udah meninggal dunia. Yang dia lakuin cuma taruh naskah asli itu di dalam peti kuburan si kakek. Rahasia itu terkubur bersama si kakek selamanya. The Words mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang dicuri tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Pada akhirnya, orang bisa mencuri tulisan, tapi tidak bisa mencuri perjalanan, luka, dan pengalaman yang membentuk seorang penulis. Jadi kalau kamu sedang mengejar mimpi, meski jalannya panjang dan penuh kegagalan, ingat ini. Yang membuatmu besar bukan hasil karyanya, tapi prosesnya. Lebih baik gagal dengan karya sendiri daripada sukses dengan kata-kata orang lain. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Words? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.